Iya, sebentar. Iya, masih deadline. Baik. Iya, Mas, bentar, Mas. Habis ini, Mas. Iya. Aduh, iya, Mas, iya. Aduh, kenapa Raya? Kenapa, Nak? Kenapa? Ini loh, Mbak, banyak deadline, Mbak. Aduh, tugasmu banyak banget ya emang Iya, ya. aduh. Emang agak lain tugas kau tuh. Aduh, kenapa nih? Kenapa nih? Asam lambung saya kumat, Mbak. Aduh, tadi stres, sekarang kena Iya, lambungnya. Udah makan belum, Raya? Udah, tadi udah. Tapi karena stres ya. Aduh, sampai gemeter dia. Ya Allah, padahal udah makan tapi stres ini. Ya udah istirahat dulu, Raya. Udah Iya, Mbak, istirahat dulu, Mbak. taruh aja. Emang agak lain bos kau itu. Pasti tugas banyak banget. Aduh, udah. Emang gak enak banget ya kalau asam lambung tuh udah naik, perut kembung, ulu hati nyeri, malah kadang sampai mual. Meskipun dirasa sudah wanti-wanti dengan konsumsi penganan sehat, istirahat yang cukup, gaya hidup yang baik agar asam lambung tidak kembali naik, tapi tetap saja ya kambuh dan kambuh lagi. Apalagi saat sedang stres. Pernah gak sih merasa seperti itu? Paling relate tuh pas masa-masa ujian gitu kan, karena banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan, terus waktunya juga mepet, jadi banyak pikiran juga, jadi stres itu bisa memicu asam lambung saya kumat kayak gitu. Terus sembuhnya gimana? Sembuhnya pasti solusi pertama adalah harus makan dulu, harus diisi dulu perutnya kan, biar nggak kosong. Habis itu biasanya saya beristirahat juga sih, kayak minum air teh hangat gitu, atau mungkin air putih hangat. Pernah sih, apalagi waktu ujian gitu ya. Jadi kayak belajar sampai tengah malam gitu. Terus habis itu kayak paginya tuh udah nggak enak badan. Terus kayak apa ya, kayak langsung ada mual-mual kayak gitu sih. Kalau stres sih lebih sering kalau kita lagi nugas. Apalagi kan kalau kuliah ini kan tugasnya banyak ya, Mbak. Jadi kan kita mahasiswa kan pejuang deadline juga, Mbak. Jadi ya stres, deadline-nya udah deket, ya udah kita kerjain dulu deh, nanti aja makan, jadinya suka lupa gitu. Kadang nanti udah malam baru makan sekalian siangnya gitu, jadi jarang makan. Asam lambung sendiri sebenarnya adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna makanan. Namun bila produksi asam lambung berlebih dan naik ke kerongkongan, itu yang dinamakan penyakit asam lambung. Pemicunya bukan hanya karena telat atau salah konsumsi makanan, namun juga bisa dipicu karena banyak pikiran alias stres. Stres sendiri memperburuk gejala penyakit asam lambung. Stres bisa menjadi pemicu atau membuat siklus penyakit asam lambung kembali. Jadi kan kalau misalnya kita yang namanya stres itu kan ini ya, dia akan mengaktifkan berbagai macam hormon-hormon di tubuh kita, termasuk di saraf-saraf kita juga, saraf-saraf simpatis kita. Nah, ketika dia itu sudah diaktifasi, otomatis otak itu juga akan memerintahkan nih, wah lambung nih, ayo kamu produksi asam lambung yang berlebihan. Nggak semua orang tapi memang ada beberapa orang yang seperti itu. Kenyataannya, penyakit ini tidak hanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia, seperti yang dialami oleh Afida Ramadina. Mahasiswi ini sudah menderita asam lambung sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sakitnya pernah sampai nggak bisa bangun, sampai sesek nafas gitu, susah untuk bernafas, itu pernah kayak gitu. Jadi nggak bisa beraktivitas, nggak bisa duduk, bahkan susah banget untuk duduk. Pemicunya yang utamanya itu pasti telat makan ya, terus konsumsi kopi di saat lambung masih kosong, terus juga karena stres ditambah stres gitu. Jadi kalau udah stres pasti telat makan dan ujung-ujungnya asam lambungnya tuh naik gitu. Sejumlah orang memandang sebelah mata penyakit asam lambung ini. Padahal jika tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan masalah lain seperti ulkus peptikum. Ada juga GERD yang belakangan banyak dikenal. Lalu ada pendarahan gastrointestinal, esofagitis, struktur, dan baret esofagus. Ini semua merupakan penyakit yang akan timbul karena asam lambung yang mengiritasi hingga melukai bagian yang sering terkena cairan asam lambung dan bisa berpotensi menjadi sel kanker. Dan berikut adalah tips agar bisa terhindar dari kambuhnya asam lambung. Yang pertama adalah olahraga. Dengan berolahraga bisa membantu melemaskan otot dan melepaskan hormon kebahagiaan. Kedua, menghindari penganan yang dapat memicu naiknya asam lambung, seperti makanan atau minuman yang mengandung pedas, coklat, kafein, alkohol, dan makanan berlemak. Ketiga, tidur cukup. Tidur yang cukup merupakan pereda stres alami. Keempat, relaksasi dan memprioritaskan kesukaan. Relaksasi seperti yoga, musik yang menenangkan, menonton film, atau video yang lucu hingga tertawa bisa menurunkan tingkat stres.
Selebihnya, bila sudah terkena penyakit asam lambung akut, perlu perawatan non-intensif. Ya, bahwasanya sehat tidak hanya fisik saja, kesehatan mental atau jiwa perlu diperhatikan diantaranya dengan pengelolaan stres agar tercapai kesehatan jiwa dan raga. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.